Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini Allah SWT masih memberikan kita kesempatan dan juga kesehatan. Mudah-mudahan di masa pandemi ini bukan hanya imunitas tubuh yang kita tingkatkan, tapi rasa keimanan kita kepada Allah SWT juga ditingkatkan, karena sesungguhnya ujian yang datang berupa pandemi ini harus kita sikapi sebagai orang yang beriman merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini kita akan membahas dosa yang ketiga dalam kitab Syekh Az-Zahabi, yakni Al-Kabair, yaitu tentang sihir. Sihir ini sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, seperti dijelaskan dalam surat Al-Baqarah tentang malaikat Harut dan Marut. Mereka dalam ayat itu dijelaskan, walakinnash syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Di ayat ini orang Yahudi mengklaim bahwa sihir ini diajarkan oleh Nabi Sulaiman, padahal sihir ini bukan diajarkan atau bukan ajaran dari Nabi Sulaiman, tapi ajarannya setan. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Setan ini kafir. Kemudian yu'allimuna an-nasa, mengajarkan manusia as-sihra, perbuatan sihir. Karena tujuan setan ingin menggelincirkan atau menghalangi manusia daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sihir ini pun sama. Tujuannya ingin menjauhkan manusia lewat keistimewaan, ada beberapa kekuatan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selaras antara setan dengan yang dia ajarkan kepada manusia, satu tujuannya, yaitu ingin menjauhkan orang yang diajari sihirnya itu, atau orang yang memiliki ilmu sihir ini atau dukun ini, untuk menjauhkan dirinya atau si penyihir ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, kita ketahui bahwa setan ini al-mal'un, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang mendapatkan predikat ar-rajim oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan kesalahan bukannya taubat, tapi malah istilahnya menegaskan dirinya untuk berdiri menghalangi jalan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, setan menggoda manusia lewat sihirnya ini tentu tadi ingin membuat manusia ini jauh daripada Allah, dan perbuatan ini adalah perbuatan syirik. Nanti dalam prakteknya ibadah sihir ini ada ibadah-ibadah yang dilakukan bukan untuk Allah, tapi dilakukan untuk syaitan ini. Ikhwatu iman rahimakumullah, Harut dan Marut ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, innama nahnu fitnah. Kami ini diutus oleh Allah hanya sebagai ujian. Fala takfur, maka kalian jangan kufur, artinya jangan mengikuti setan atau ajaran setan mengenai sihir ini. Fayata'allamuna minhuma. Mereka mempelajari minhuma, dari keduanya, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji,
apa yang bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Jadi di kalangan setan ada prestasi yang paling tinggi ketika membuat seorang suami dan istri berpisah. Itu merupakan prestasi yang luar biasa. Ketika setan mengganggu orang yang puasa, mengganggu orang yang sholat sehingga batal dari ibadahnya, itu hanya segelintir atau hanya ibadah ataupun hanya prestasi yang biasa saja. Tapi ketika setan membuat seorang suami dan istri bercerai, berpisah, itu menjadi prestasi yang luar biasa. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan tidaklah mereka bidarrina bihi memberikan kemadorotan bihi dengan sihir itu min ahadin terhadap seseorang illa biiznillah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa secanggih apapun, sedahsyat apapun sihir tukang penyihir, itu tidak akan ada apa-apanya kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada sihir yang terkena atau yang berhasil mengelabui atau mengena seseorang, sihir itu adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap Allah qadirun, maha kuasa atas segala sesuatu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Orang-orang yang mempelajari sihir sudah jelas hukumnya adalah musyrik atau kekafiran, karena mereka bersekutu dengan istilahnya makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah dihukumi atau dicap oleh Allah Subhanahu wa taala ar-rajim. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nanti di hadis Rasulullah SAW dijelaskan salah satu dosa yang paling besar adalah sihir ini. Kata Rasul, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa besar yang membahayakan, di antaranya as-sihr, yaitu sihir. Ikhwatul iman rahimakumullah. Orang yang mempelajari sihir kemudian mengajarkan sihir kepada orang lain, dia akan merugi fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian apa balasan atau hukuman bagi orang-orang yang istilahnya mengamalkan atau mempelajari ilmu sihir? Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, haddus sahir, had hukuman bagi seorang penyihir, dorobahu bisayib, memukulnya, mengeksekusinya, bisayib dengan pedang, artinya dihukum mati. Tapi dalam riwayat lain disebutkan bahwa ini bukan riwayat dari Rasulullah SAW, tapi dari min qouli Jundab, dari Jundab. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah. Kemudian dalam hadis lain disebutkan bahwa lebih tepatnya ke asar, bahwa ada surat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an sebelum beliau wafat, anik tulu kulla sahirin wa sahirah, supaya membunuh semua penyihir dan penyihir maupun laki-laki ataupun perempuan. Nah, wa iman rahimakumullah, berarti membunuh penyihir ini termasuk hal yang diperbolehkan. Jika kemarin ada istilahnya jiwa-jiwa yang dilarang untuk dibunuh, maka ini para penyihir ini atau siapapun yang mengajarkan tentang kemusyrikan ini wajib untuk dibunuh berdasarkan riwayat tentang surat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ikhwatul rahimakumullah. Jika itu di dunia balasannya, maka di akhirat nanti salah satu golongan yang tidak akan masuk surga
adalah mereka para penyihir karena berbuat kemusyrikan. Salah satu la yadkhulunal jannah, 3 golongan yang tidak akan memasuki surga, di antara adalah wa musaddiqu bisihri, orang yang membenarkan, mempercayai kepada sihir. Ikhwati iman rahimakumullah, di hadis yang lain disebutkan jika seorang mukmin pergi ke tukang sihir kemudian menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan ilmu sihir itu, ada yang ingin meminta kekayaan, meminta jodoh dan lain sebagainya, tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Ikhwati iman rahimakumullah, begitu tegasnya Islam memberikan pandangan kepada para penyihir ini, karena ajaran ini bersumber daripada setan, karena setan tujuannya adalah menggoda manusia. Otomatis sihir ini ingin menjauhkan atau membelotkan manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Hukum di dunia begitu jelas untuk dibunuh, kemudian di akhirat juga jelas la yadkhulunal jannah, mereka tidak akan masuk surga. Itu saja mungkin bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala godaan setan yang terkutuk. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.